kembali lagi bersama saya Gosdek Greenwood, teman-teman. Kali ini saya akan berbagi, agak berbeda teman-teman. Saya akan berbagi kisah sedih saya, teman-teman. Bakalan saya mati. Simak terus. Jadi hari ini saya akan mencoba berbagi kesimpulan dari saya tentang penyebab kematian dari bahan bonsai saya, teman-teman. Saya punya dua bonsai yang gagal, teman-teman, gagal total. Yang pertama itu, yang ini yang kecil Kimeng, dan ada satu yang besar lagi adalah Hipri, teman-teman. Dan yang pertama ini, teman-teman, ini sudah pernah hidup subur, terlihat dari akarnya yang sudah banyak sekali, teman-teman. Kemudian saya membentuknya agar lebih proporsional, teman-teman. Awalnya dia tinggi seperti ini, tumbuh subur, kemudian saya potong agar nanti dia tumbuh cabang baru, sehingga saya bisa membentuk cabang-cabang ataupun saya akan jadikan tangan-tangannya, teman-teman. Dan setelah beberapa hari sampai seminggu, teman-teman, sempat tumbuh tunas, teman-teman, tapi cuma satu cabang dan itu pun belum terlalu besar sekali. Dan kemudian 2 hari kemudian saya lihat lagi, dia tampak layu, teman-teman. Dan karena penasaran, saya langsung ambil ini, kemudian saya keri-keri batangnya, dan ternyata kambiumnya sudah habis, teman-teman. Padahal akarnya sudah banyak seperti ini, teman-teman. Menurut saya pada awalnya tidak mungkin akan menyebabkan kematian kalau saya potong pendek seperti ini. Nah, penyebabnya menurut saya, kalau kita potong pendek seperti ini, teman-teman, tentunya sama seperti makhluk hidup yang lain, dia harus mempunyai proporsi yang seimbang lah, yang seimbang, teman-teman. Akar, batang, cabang, daun, kemudian kalau ada bunga dan buahnya itu harus ada, teman-teman, untuk menyeimbangkan aliran nutrisinya, teman-teman. Nah, kalau seperti ini, teman-teman, akarnya banyak sekali, teman-teman, sedangkan batangnya sedikit. Dan seperti yang saya bilang tadi, cabang, daun, dan buahnya tidak ada, teman-teman. Jadi aluran nutrisi ataupun terutama airnya, teman-teman, airnya akan menyerap sampai di batang yang pendek ini, teman-teman. Akarnya sudah banyak sekali. Air pada saat dia menyerap air, dia akan diam di akar meskipun teraliri batang yang kecil ini, tapi dia kayaknya dia over, teman-teman, kelebihan air, maka dari itu dia menyebabkan kebusukan akar, teman. Jadi penyaluran nutrisi ataupun airnya tidak bisa berjalan maksimal. Seharusnya dia berjalan ke batang, ke cabang, ke daun, dan ke sebagainya, teman-teman. Jadi menurut saya untuk kedepannya, saya menasihat diri saya sendiri sih sebenarnya ini, teman-teman. Kedepannya saya tidak akan terlalu ceroboh untuk memotong pendek seperti ini, teman-teman. Nantinya kalau saya memotong pendek, sekiranya saya akan memisahkan beberapa cabang ataupun beberapa daun untuk memaksimalkan aliran nutrisi ataupun air dari akar ke batang dan ke cabang, teman. Dan kebetulan waktu itu ini saya taruh di tempat yang teduh dan lembab sekali, teman-teman. Jadi dia tentunya pastinya dia kelebihan air ini, teman-teman, yang menyebabkan kebusukan akar. Terlihat di sini banyak akar. Menurut saya ini proporsinya tidak seimbang. Kelebihan akar, teman. Kelebihan akar pun bisa menyebabkan kematian. Itu kesimpulan saya, teman. Oke, berbeda dengan bahan yang besar ini, teman-teman. Ini juga gagal total. Ini perbedaannya, ini yang besar, tadi yang kecil, teman-teman. Dan sekarang ini kasusnya juga sama menurut saya, teman-teman. Terlihat di sini batang besar dan akarnya juga banyak dan besar-besar, teman-teman. Jadi proporsinya akar dan batang saya rasa masih cukup seimbang, tapi tidak ada cabang ataupun daunnya yang menyeimbangkan antara batang, akar, daun, dan selanjutnya, teman-teman. Dan waktu itu ini sudah pernah hidup, dia sudah keluar cabang banyak, teman-teman, kira-kira 30 cm, teman-teman, panjang cabang-cabangnya, teman-teman. Dan waktu itu dia tumbuh subur, kemudian saya berkeinginan untuk menyambungnya, teman-teman, dengan jenis iprik yang lain. Ini iprik, teman-teman. Setelah saya sambung 2 cabang, teman-teman.
saya sambung 2 cabang, kemudian saya waktu itu tersisa 4 cabang teman-teman, yang 2 cabang lagi saya belum sambung. Nah, dan waktu itu sudah berhasil menyambung teman-teman, sudah berhasil hidup sambungan saya itu. Dan kemudian beberapa hari kemudian saya berkeinginan lagi, bermaksud untuk memaksimalkan pertumbuhan pada 2 cabang yang saya sambung itu, dan saya hilangkan cabang yang lagi 2 itu teman-teman, tersisa 2 cabang. Kemudian setelah beberapa hari lagi dia tumbuh tunas-tunas baru, tunas-tunas dari pohon aslinya ini, peri yang pertama. Setelah demikian, bermaksud lagi untuk memaksimalkan 2 cabang yang tadi, saya hilangkan tunas-tunas yang baru itu teman-teman, padahal banyak tumbuh tunas baru, dan saya sisakan 2 cabang itu teman-teman. Dan beberapa hari kemudian dia mulai layu, rontok, dan mati seperti ini teman-teman. Jadi sama halnya seperti tadi, cuma 2 cabang yang ada pada pohon ini, dan akarnya sangat banyak, besar-besar. Sudah jelas dia menyerap nutrisi dan air yang sangat banyak teman-teman, yang bertujuan untuk mengalirkan ke batang, ke cabang, dan ke daun. Nah, aliran ke batangnya cuma 2 buah teman-teman, dan kecil-kecil. Jadi saya rasa dia tidak ada cukup ruang untuk mengalirkan nutrisi ataupun air dari akar ke batang ke cabang teman-teman. Jadi dia kebanyakan diam di akar dan batang teman-teman. Jadi itulah penyebab, menurut saya penyebab kematian dari bahan ini. Awalnya pasti busuk akar dulu, kemudian merembet ke atas teman-teman. Jadi untuk kedepannya saya tidak akan melakukan ini lagi teman-teman. Ini saya jadikan pengalaman. Kalau saya nanti punya bakalan, saya tidak akan langsung habiskan semua cabang dan daun dari bakalan bonsai saya ini teman-teman. Padahal dia sudah hidup sehat sekali waktu itu teman-teman, dan akhirnya mati. Padahal ini bahan yang saya harap-harapkan. Saya jadi sedih ini teman-teman. Aduh, gimana lagi kalau sudah nasib teman-teman. Ya, intinya jangan pernah berhenti mencoba, never give up teman-teman, meskipun kita gagal total. Yang kali ini saya berbagi teman-teman bersama teman-temanku semuanya ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu jika ada teman-teman, mungkin ada, siapa tahu ada pengalamannya sama persis seperti yang saya alami ini teman-teman. Mudah-mudahan kesimpulan saya tadi bisa menjadi acuan dari teman-teman untuk lebih hati-hati lagi untuk memprogram sebuah bonsai teman-teman. Dan tentunya kalau teman-teman punya pengalaman yang berbeda juga, kita saling berbagi teman-teman. Komen di bawah untuk berbagi kepada saya, dan saya berusaha berbagi lewat video saya ini teman-teman. Oke, salam bahagia.